Polres Lampung Selatan mengamankan 10 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan judi online serta konvensional. Hal itu diketahui lewat konferensi pers Polres Lampung Selatan yang digelar di halaman Polres setempat pada Jumat 15 November 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyebutkan bahwa pihaknya telah mengamankan para pelaku tindak pidana tersebut. Ia merinci bahwa pelaku judi konvensional berjumlah 3 orang yang mana ketiganya masih berkeluarga dekat. Selain itu, dia juga merinci terdapat 5 kasus judi online dan konvensional, yakni 1 kasus judi online di Jatimulyo, 2 kasus di Bakauheni, 1 kasus judi online di Natar, serta 1 kasus judi konvensional di Jati Agung. Sementara untuk kasus TPPO, AKBP Yusriandi Yusrin menuturkan pihaknya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku. Dalam penangkapan ini pula, Polres Lampung Selatan menyita sejumlah barang bukti yakni 8 unit HP, 1 unit CPU, serta uang tunai senilai Rp726.000. Terkait dengan penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO dan judi online serta konvensional di Lampung Selatan, kini kami sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah. Halo, selamat sore Bapak Ahmad Irzal. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, terkait dengan kasus TPPO dan judi online ini sendiri, Polres Lampung Selatan hari ini telah menangkap 10 pelaku tindak pidana yang terdiri dari 1 pelaku TPPO, 6 pelaku judi online, dan 3 pelaku judi konvensional. Bagaimana menurut Bapak Ahmad Irzal selaku dengan ahli hukum pidana terkait dengan fenomena ini atau penangkapan dari kasus tersebut? Bagaimana tentang langkah kepolisian dalam menangani kasus ini? Baik, terima kasih. Pertama dalam hal ini kita perlu mengapresiasi terlebih dahulu ya terkait dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh aparat penegak hukum, khususnya polisian. Dalam hal ini adalah Polres Lampung Selatan ya. Karena ini yang dilakukan ini adalah sebuah hal yang memang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat, bahwa ini ada sesuatu hal yang meresahkan ya, seperti misalkan judi online dan sebagainya, itu termasuk juga TPPO ya, atau tindak pidana perdagangan orang. Ini tentu hal-hal yang meresahkan, sehingga ketika aparat penegak hukum itu sudah melakukan aktivitas ataupun hal-hal yang terkait dengan penanggulangan, itu tentunya harus kita apresiasi bersama. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini memang jadi persoalan yang cukup cukup pelik ya. Artinya begini, seperti saat ini misalkan judi online ini kan satu hal yang meresahkan ya, cukup meresahkan. Cukup meresahkannya itu adalah karena siapapun bisa terlibat gitu ya dalam hal ini, entah itu anak-anak sampai orang dewasa, orang yang mohon maaf pengangguran, atau bahkan sampai orang yang sudah bekerja pun gitu ya, itu dia bisa terlibat ya dalam judi online ini. Nah, ini tentunya jadi satu yang harus jadi perhatian kita bersama. Nah, sebagaimana di dalam aturannya ini diatur ya di dalam Undang-Undang ITE ya, di pasal 27 ayat 2 khususnya, itu dia menyatakan dengan jelas bahwa siapapun orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk adanya pelaksanaan judi online ini, tentu dia dapat dipidana. Nah, oleh karena itu ini yang perlu diwaspadai. Kadang-kadang orang tidak menyadari ya, dia tiba-tiba dia ikut menawarkan atau dia tiba-tiba ikut mengiklankan gitu ya, judi online, seperti yang pernah terjadi kepada beberapa orang. Itu dia tanpa sadar ya, kemudian dia ikut menawarkan begitu kepada orang lain. Nah, ini perbuatan yang dilarang, yang oleh undang-undang itu dia perbuatan itu dapat dipidana tentunya. Jadi ketika ketidaktahuan oleh publik ini justru menjadi bumerang ya. Oleh karena itu ini juga perlu penyadaran ya. Oleh karena itu media juga perlu memberikan sosialisasi yang cukup masif ya kepada publik bahwa ini adalah perbuatan yang berisiko dan dapat dipidana atas perbuatan tersebut, walaupun dia sifatnya mungkin hanya iseng ya, menawarkan gitu
ya itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Nah ini yang perlu diketahui ya oleh masyarakat kita, bahwa perbuatannya itu tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga orang yang menawarkan ataupun memberikan kesempatan untuk adanya judi online atau terlaksana. Halo Pak Ahmad Irzal. Tindak pidana perdagangan orang ya. Nah ini juga menjadi hal yang ini Lampung ini sebagai istilahnya itu sebagai area transit ya. Area transit itu dia penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah ini di Lampung ini termasuk yang tinggi kasus perdagangan orang. Artinya ketika aparat penegak hukum juga memberikan respon yang cukup baik ya terhadap perilaku ini atau perbuatan TPPO ini ya, yang juga merasakan tentunya, itu kita sangat berterima kasih tentunya ya. Nah ini diatur ya di dalam ketentuan, kalau kita lihat ketentuan perundang-undangan ya, perdagangan orang ini juga menjadi sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan, dan aparat penegak hukum harus sangat sigap melakukan, harus sangat sigap untuk mengantisipasinya. Ya, nah yang dilakukan adalah dalam penindakan ya, seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polres Lampung Selatan, itu sebetulnya terkait dengan apa yang diminta oleh undang-undang ya, bahwa pihak-pihak ya yang ikut ya, misalkan itu dia menampung ya, kemudian juga bahkan dengan perilaku yang kekerasan ya, misalkan menculik ya dan sebagainya, atau juga dengan tipu daya dan sebagainya, itu juga kemudian untuk tujuan eksploitasi ya kan, TPPO itu dia ada tujuannya, yaitu eksploitasi. Nah itu harus menjadi concern kita, dan aparat penegak hukum ketika dia melakukan penindakan terhadap itu ya, ini tentu harapan kita bersama ya. Jadi itu perbuatan yang dilarangnya seperti itu di dalam ketentuan perundang-undangan. Nah bagaimana sekarang upaya pencegahannya? Satu ya, aparat penegak hukum kita berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan, tapi pada saat yang sama ini juga harus menjadi concern kita semua gitu ya, masyarakat, bahwa perbuatan ini atau TPPO ini ya, tindak pidana pencucian perdagangan orang ini, itu khususnya di Lampung gitu ya, ini sangat banyak gitu. Nah inilah yang perlu jadi perhatian kita, bahwa ini hal yang ada di dekat kita, harus kita waspadai. Kita minta sama penegak hukum supaya dia juga punya perhatian yang spesial ya terhadap hal seperti ini. Kita juga, masyarakat juga harus aware ya, harus punya perhatian yang lebih serius gitu, harus peduli dengan lingkungan sekitarnya apabila melihat ada hal-hal yang memberikan ancaman ya. Memberikan ancaman itu maksud saya, misalnya ada pihak-pihak yang mencurigakan ya tempat penampungan orang ya, kemudian juga orang yang sering mengajak orang untuk berkamuflase misalnya bekerja gitu ya, itu kan sesuatu yang patut dicurigai gitu ya. Kalau memang apalagi misalkan ada tempat-tempat yang tidak resmi yang mengumpulkan orang, ini kan harus ada kepedulian dari kita ya sebagai masyarakat. Ini kok ada tempat yang mencurigakan, nah itu kemudian harus dilaporkan. Itulah bagian penting dari kita sebagai masyarakat untuk melakukan pencegahan ya. Tapi memang yang perlu kita desak terus juga adalah bagaimana aparat penegak hukum ini dia bisa serius ya. Ini keseriusan sebenarnya kita sudah lihat ya, sudah ada banyak penindakan atau penegakan hukum terhadap baik itu TPPO ataupun judi online ya. Tapi pada saat yang sama itu tadi, kita juga tetap terus meminta supaya penegak hukum untuk terus ya, karena masyarakat kita ini kadang-kadang itu untuk kasus judi online seperti ini kan banyak yang tidak tahu ya, ada faktor ketidaktahuan masyarakat. Kemudian juga kalau di TPPO ini ada faktor ketidakpedulian masyarakat. Nah itulah yang kita harapkan aparat penegak hukum juga bisa istilahnya sebagai orang yang atau sebagai pihak yang memang harusnya punya kepedulian ya, juga punya kepedulian terhadap hal ini juga, lebih berani gitu ya melakukan penindakan ataupun penegakan. Seperti itu Mbak. Oke Pak,
Tadi kan sudah disinggung ya bahwa Lampung ini sebagai salah satu wilayah yang bisa dibilang cukup rentan gitu terhadap kasus-kasus kejahatan TPPU ini sendiri. Menurut Pak Ahmad Irzal sendiri, selain dengan wilayah Lampung yang sebagai wilayah transisi, adakah faktor lain yang menjadi salah satu penyebabnya yang membuat Lampung ini menjadi cukup tinggi kasus terkait TPPU dan judi online tersebut? Baik, kalau secara geografis atau secara kewilayahan itu tadi menjadi hal yang pokok ya atau yang utama ya. Jadi memang orang Lampung ini tempat lewatnya orang dari mana ya, dari Jawa, kemudian dari Sumatera mau ke Jawa gitu. Jadi sangat terbuka ya, wilayahnya sangat terbuka dan orang istilahnya orang dari mana-mana bisa masuk sini. Nah, kemudian juga yang kedua, ini faktor di Lampung ini termasuk yang menurut saya ya, ini dari sisi kriminologi menurut saya. Ini ada faktor yang membuat mungkin ya di Lampung ini juga sangat terbuka gitu ya dan juga sangat rentan terhadap hal tadi seperti tadi itu, karena memang Lampung ini dia khas ya dari seluruh wilayah Sumatera. Lampung ini adalah yang paling plural ya, masyarakatnya itu sangat plural gitu ya dibanding wilayah-wilayah di Sumatera yang lain. Nah, oleh karena itu juga menjadi satu yang yang menjadi penyebab ya menurut saya, karena orang sangat banyak gitu ya, kemudian juga orang sangat plural. Nah itu juga kan menunjukkan bahwa ini orang-orang ini pun tentu kita bisa mengenalinya secara berbeda-beda gitu ya, mengenai karakter dan sebagainya. Itulah yang kemudian menurut saya menjadi satu yang hal yang juga menjadi salah satu penyebabnya ya. Selain itu tadi sih faktor utamanya sih kalau menurut saya masalah demografi kita ya, atau kewilayahan kita ini yang sangat terbuka ya, karena kita menjadi pintu masuk dari luar atau menjadi pintu keluar dari Sumatera, atau menjadi pintu masuk dari orang dari luar Sumatera itu, sehingga ini menjadi sangat terbuka gitu wilayahnya, sehingga orang itu akan lebih mudah untuk masuk dan sebagainya gitu Mbak. Oke, kita kembali lagi soal judi online ya Pak. Terkait dengan judi online sendiri, biasanya kan kalau di dalam pemeriksaan polisi itu pelaku lebih banyak beralasan mengenai motifnya sebagai motif alasan ekonomi biasanya Pak. Menurut Pak Ahmad Irzal sendiri, bagaimana sih Pak melihat fenomena ini? Apakah kondisi ekonomi menjadi faktor utama atau ada aspek lain yang bisa menyebabkan orang bisa terlibat dalam kasus perjudian Pak? Ya, faktor ekonomi itu maksudnya bisa begini Mbak, bisa saja memang dia karena dia tidak mampu, atau ada sesuatu yang menggiurkan yang ditawarkan di situ ya, dari beberapa pelaku judi online itu yang misalnya gini, ada beberapa identifikasi yang pernah saya pelajari ya, atau yang pernah saya ketahui gitu. Jadi itu dia menjadi semacam penyambung gitu, penyambung dari pihak develop dari judi online di luar negeri, kemudian dia membuka jaringan di Indonesia dan itu dia mencari orang-orang yang bisa menjadi penyambungnya. Nah, orang-orang ini kemudian dibayar. Nah, dibayar dengan tentu uang yang banyak gitu ya. Kalau yang pernah saya ketahui itu mungkin dibayar itu sekitar 10 juta sampai 15 juta itu jadi dia modelnya seperti digaji. Ya digaji oleh pihak dari luar gitu, pihak dari luar negeri itu menggaji semacam operator di Indonesia untuk menjalankan judi online-nya. Saya kira itu dengan pola seperti itu ya, dengan kondisi perekonomian yang memang lagi sulit saat ini ya, ketika orang diiming-imingi dengan gaji yang cukup besar antara 10 juta atau 15 juta gitu, tentu orang akan menjadi sangat tertarik gitu ya. Dan siapapun saya kira kalau orang yang mungkin ya pikirannya agak pendek, ya udah dia kerjakan itu gitu. Nah ini maksud saya faktor ekonominya sebetulnya di situ ya, bukan karena dia mungkin orang yang tidak mau, bukan hanya itu, tapi bisa jadi juga karena dia tergiur dengan bujukan-bujukan. Dan saya kira itu faktor yang dominan ya. Jadinya ada pendapatan yang bakal dia dapat gitu ketika dia mau menawarkan atau dia menyediakan semacam menyediakan itu ya, menyediakan judi online-nya itu ya, yang sebetulnya datang dari luar, kemudian orang luar itu membuka ruang atau membuka jaringan ke Indonesia. Nah, itulah yang kemudian dia jadikan semacam perangkat judi online gitu ya, melalui sistemnya gitu. Nah, itu dia digaji gitu. Nah, dengan gaji yang seperti itu saya kira banyak orang yang tertarik ya.
Nah, contohnya nih, kemarin tuh ada beberapa waktu yang lalu juga kan ada seseorang yang orang ini mungkin kejadian di Lampung Selatan juga. Dia masih muda ya, usianya masih 20-an, tapi dengan ditawarkan begitu, ditawarkan gaji antara 5 sampai 10 juta, yang penting dia mau bisa menjadi operator untuk menjadi operator judi online di Indonesia. Nah, dia pasti itu tergiur ya mau gitu ya dengan melakukan itu gitu. Nah, tapi kemudian kan oleh aparat polisian kan sudah ditangkap, dan saya kira ini satu hal yang harus demikian gitu ya, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau melihat kondisi masyarakat dengan kondisi perekonomian saat ini yang memang lagi sulit, ya memang itu menjadi sesuatu yang menggiurkan menurut saya ya. Ada tawaran yang gaji besar gitu dari pihak asing, kamu ini dong mengoperasikan sistem judi online ini di sini, kamu saya gaji sekian, tentu itu orang akan menjadi tertarik. Dan ini juga menurut saya harus ada apa ya, kepedulian dari pemerintah juga untuk tegas ya, dan saya kira itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini yang baru ini dengan banyak mencoba memotong jalur-jalur ya judi online yang masuk dari luar negeri. Itu kan seperti yang kita lihat di berbagai pemberitaan itu kan seperti itu ya, jadi sudah banyak yang ditindak. Nah, ini kita berharap untuk terus ya, karena ini saya kira ini pemainnya sangat banyak, kalaupun pemain-pemain besarnya mungkin sudah ditangkap gitu ya, tapi kan tentu ada pemain-pemain yang sudah yang dulunya kecil sekarang sudah jadi besar gitu. Jadi ini juga harus terus menjadi perhatian agar tidak semakin banyak gitu. Baik Pak, kalau untuk di kasus Lampung Selatan ini kan para tersangkanya terkhusus pada judi online ini sendiri, polisi telah menjerat pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Menurut Pak Ahmad Irzal sendiri, apakah pasal tersebut sudah sesuai atau sudah tepat dilakukan oleh atau disangkakan kepada polisian, atau justru ada pasal lain yang bisa lebih sesuai lagi? Halo Pak Ahmad Irzal, mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Oh ya, iya ya, tadi ke mute ya. Sekarang kedengar ya? Iya, terdengar. Oke, baik. Ya, saya ulangi. Jadi dalam proses penegakan hukum pidana, saya kira polisi juga sudah tahu itu. Jadi begini, apa yang tepat begitu ya. Jadi memang dalam satu perbuatan atau tindak pidana itu terjadi dan bisa dinyatakan itu sebagai tindak pidana, dia harus sesuai dengan rumusan pasalnya. Jadi pasalnya harus seperti apa yang dilakukan oleh si pelaku, gitu ya. Atau bahasa kita itu biasa dibilang kalau perbuatan itu terpenuhinya unsur ya. Nah, itu sudah dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan pasal yang digunakan oleh aparat polisian itu pasal 45, 272 dan 45 ya, dan juga dilapis dengan KUHP tentang pasal perjudian, itu saya kira sudah tepat. Artinya aparat penegak hukum sudah mencoba untuk profesional, sudah coba untuk mencari ketentuan-ketentuan yang pas ya untuk menjerat para pelaku ini. Dan dengan ketentuan-ketentuan memang itu sudah sering digunakan atau sering dipakai oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjerat para pelaku judi online ini. Gitu Mbak, jadi saya kira itu sudah tepat ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ahmad Irzal Ferdiansyah sudah berbagi. Oke, sama-sama. Sore ini, semoga kita bisa berjumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners perbincangan kita hari ini dengan ahli hukum pidana Bapak Ahmad Irzal Ferdiansyah terkait dengan penangkapan pelaku kasus TPPO dan judi online serta konvensional di Lampung Selatan. Nantikan informasi lainnya dari YouTube Tribun Lampung News dan aplikasi Tribun X. Saya Virginia Swastika undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.